Oke, selamat siang. Assalamualaikum cat lover semua di seluruh Indonesia. Jadi hari ini banyak sekali permintaan dari cat lover yang masuk di kolom komentar yang bertanya tentang, Pak Dokter, bagaimana sih mengenali gejala awal dari gangguan perkencingan pada kucing jantan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan, penyebabnya apa saja. Yang ketiga, pasca tindakan kenapa kadang-kadang masih muncul masalah, pipisnya masih sulit, kadang-kadang masih berdarah, dan pakan-pakan atau obat apa yang bisa kami gunakan untuk menuntaskan permasalahan atau untuk mencegah gangguan saluran perkencingan pada kucing jantan kami. Siap cat lover, hari ini di klinik ada 4 pasien yang kebetulan sedang kita rawat. Semuanya terdiagnosa mengalami feline lower urinary tractus disease, ya, atau feline itu kucing, lower itu saluran bawah, tractus itu saluran, dan disease gangguan penyakit. Siap, mungkin bisa kita awali Dr. Fadli. Ini kucing Titi, cat lover ya, kucing Titi terdiagnosa feline lower urinary tractus disease atau gangguan saluran perkencingan. Jadi Titi ini sedang diinfus, cat lover. Jadi tujuannya menginfus adalah meringankan beban dari ginjal. Jadi biasanya cat lover kalau kucingnya nggak bisa pipis, ini harus rajin-rajin dicek mukosa mata. Kalau dia keruh, itu mengindikasikan terjadinya sepsis atau infeksi yang sudah menjalar, dan atau dibarengi dengan akut renal failure atau gagal ginjal akut, cat lover. Jadi kucing Titi ini beberapa hari yang lalu pemiliknya, Mbak Vinka, itu WA saya konsultasi mengeluhkan kucingnya yang jongkok lama-lama di pasir. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak pindah-pindah dari pasir, sekian jam di pasir. Lalu yang ketiga, hasil dari jongkok berapa lama itu urin hanya menetes sedikit-sedikit. Oke, yang keempat, nafasnya terengah-engah. Yang kelima, dia semakin lemah. Dan yang keenam, begitu keluar urinnya itu berwarna coklat dan keruh. Jadi semacam ada perlukaan atau ada darah, cat lover. Jadi yang saya sebutkan tadi itu adalah sebagian dari gejala awal dari FLUTD atau feline lower urinary tractus disease atau infeksi atau gangguan saluran perkencingan, cat lover. Jadi kucing Titi ini dia sedang menggunakan kateter. Jadi cat lover bila mulai menemukan kondisi di mana kucingnya itu yang pertama mulai murung, yang kedua ceker-ceker pasir, yang ketiga jongkok lama, bolak-balik ke litter box atau ke bak pasir tetapi tidak ditemukan urin, ini adalah gejala awal dari FLUTD. Yang kedua, semakin lama semakin gede benjolan. Ya, ini masuk tahap yang kedua, ketika sudah terjadi sumbatan atau kegagalan urinasi, maka tahapan kedua adalah terjadi retensi urin atau urin itu tertahan. Nah, cat lover bisa melakukan pemeriksaan di sini, cat lover ya. Nah, di sini cat lover ini akan ada benjolan. Benjolannya gede. Semakin besar benjolan, semakin kesakitan seekor kucing. Karena berarti retensi urinnya semakin banyak atau urin yang tertahan, urin yang notabene dia sampah yang harus dikeluarkan itu tertahan. Nah, ini kucing Titi alhamdulillah kurang dari 1 kali 24 jam beliau sudah mau makan, urinasi ya, dia pakai kateter, mulai jernih ya. Lalu pengobatan per oral masuk ya. Itu. Jadi cat lover, di bagian pertama video ini kita sudah menjelaskan tentang ciri-ciri atau gejala umum dari kucing yang terinfeksi FLUTD. Cat lover, jadi ini merupakan pasien kedua kami yang kami tangani pagi tadi. Kebetulan kucing ini adalah kucingnya Mbak Weni, namanya Bobo. Dia juga mengalami gejala yang sama, keluhan yang sama. Bolak-balik ke litter box, jongkok lama, berjam-jam, tidak keluar urinnya atau keluar menetes.
Dan ternyata betul begitu kita pegang. Nah, cat lover kalau ada gejala kucing seperti itu, ini cat lover saya pandu ya, ini adalah paha. Oke. Lalu cat lover bisa memegang di zona sini. Normalnya kantong kencing itu tidak teraba atau teraba cuma sebesar ini. Ini pengosongan yang sempurna untuk kucing yang pipisnya lancar, cat lover. Tetapi bila cat lover kucingnya ada indikasi, infeksi, obstruksi, tumor, penyempitan uretra, maka dia akan terjadi retensi urin, tertahannya urin, sehingga urin ini akan mengumpul di sini dan membesar di kantong kencing. Makanya saya sering ketika ada klien yang konsultasi, saya tanya, mohon maaf kucingnya jantan atau betina? Jantan, oke, tolong coba tekan perut depan sebelah paha. Nah di sini cat lover. Ini biar dengan bisa teredukasi. Jadi ini paha, jempol saya ini di paha, tangan saya ini juga berada di telunjuk saya ini menyentuh di paha, ya ini, oke. Ini paha, lalu saya akan menekan di sini. Nah kalau di sini ini empuk, tidak ada benjolan, berarti bukan indikasi retensi urin, tapi mungkin masalah lainnya. Tetapi bila jenengan meraba pelan aja ya, oke, iya sayang. Nah ini. Lalu jenengan ada benjolan di sini, itu mengindikasikan ada retensi urin. Yang harus jenengan lakukan yang pertama adalah segera ke dokter, segera ke puskesmas, ke klinik atau ke rumah sakit hewan untuk meminta dilakukan kateterisasi. Karena kateterisasi itu kalau kata orang Jawa nyambung nyowo. Baru dilakukan pengobatan setelah kucing dilakukan pemasangan kateter. Kucing bobo, nah oke, bisa kita lihat bersama. Oke, kameramen Dr. Fadli monggo didekatkan untuk bisa melihat. Nah, itu adalah kateter yang dipasang setelah tadi dicukur. Siap, cat lover. Jadi tujuan dari kateterisasi adalah menguras habis massa air urin yang ada di kantong kencing sehingga urin itu keluar. Oke. Lalu idealnya dilakukan pemasangan infus intravena. Tujuan pemasangan infus intravena adalah rehidrasi atau mengembalikan cairan. Yang kedua adalah mendetoksifikasi urea. Jadi mengusir urea yang ada di dalam darah untuk diusir dari tubuh biar tidak meracuni tubuh dan otak dan dikeluarkan melalui kateter. Oke. Yang ketiga, pemberian intravena adalah biar kita lebih mudah dalam memberikan pengobatan agar bisa langsung tepat sasaran dan lebih cepat dalam bekerja, cat lover. Oke, itu tahap kedua. Lalu tahap ketiga yang bisa kami jelaskan adalah apa sih sebenarnya Pak Dokter penyebab dari FLUTD atau kencing batu ini? Nah, kita harus bisa membedakan. Bisa infeksi atau bakterial sistitis, cat lover. Bakterial sistitis adalah kondisi di mana dari ujung penis, uretra sampai ke kantong kencing itu ada perlukaan dan ada infeksi bakteri. Bila itu tidak disertai dengan obstruksi atau sumbatan, maka hanya sederhana kasusnya dan bisa disembuhkan hanya dengan yang pertama injeksi, yang kedua minum obat. Siap. Cat lover, kasus yang kedua adalah obstruksi atau sumbatan. Obstruksi ini bisa karena tumor massa, bisa karena kristal, bisa karena batu, bisa karena lendir, bisa karena darah. Nah, peneguhan diagnosa biasanya ketika kita pasang kateter, di situ tidak bisa keluar dengan lancar. Urinnya tidak bisa disedot dengan lancar melalui pemasangan kateter ini. Nah, bila itu yang terjadi, biasanya dokter akan menyarankan dilakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Jadi akan dicukur, lalu di USG. Nah, di USG akan terlihat apakah di situ ada batu, ada pasir, ada darah, ada lendir, bahkan ada tumor akan terlihat, cat lover. Jadi begitu dilakukan USG, peneguhan diagnosa, ternyata kok ada batu yang tidak bisa keluar dengan pengambilan melalui kateter, maka akan dilakukan operasi yang namanya sistotomi. Jadi yang pertama adalah bakterial sistitis atau infeksi bakteri. Yang kedua adalah obstruksi karena sumbatan. Ya, yang ketiga bisa yang namanya struktur uretra, yakni penyempitan uretra karena kelainan. Jadi mulai ujung penis sampai uretra sampai menuju ke vesika urinaria di kantong kencing itu dia tersumbat. Bukan tersumbat, menyempit atau menempel. Nah, ini merupakan kelainan genetik
atau kita menyebutnya sebagai struktur uretra, jadi menyempit. Yang keempat, cat lover ada yang namanya FIC, Feline Idiopathic Cystitis. Feline Idiopathic Cystitis adalah kondisi di mana seekor kucing mengalami gangguan saluran perkencingan, terutama di kantong kencing, yang di situ mengalami pengerasan, penebalan, penurunan elastisitas sehingga dia tidak bisa pipis. FIC bisa disebabkan karena genetis Persia. Yang kedua faktor stres. Yang ketiga lain-lain yang penyebabnya kita tidak jelas. Oke, cat lover, jadi itu yang beberapa macam penyebab dari gangguan saluran perkencingan. Nah, cat lover biasanya disarankan oleh dokter untuk memberi ini. Oke. Urinary. Ada dua macam, ada urinary care dan ada urinary SO. Urinary care untuk mengencerkan urin dan untuk menjaga agar kantong kencingnya dia kembali normal. Lalu ada urinary SO, dia untuk memecah kristal sehingga bila ada kristal yang kecil-kecil yang masih bisa dipecahkan, dia bisa segera keluar. Jadi, cat lover, perjuangan dari seekor kucing yang mengalami FLUTD itu sangat berat dan dinamis. Nah, cat lover, jadi ini salah satu pasien kita yang ketiga, pasiennya Mbak Rizka ya, dia makanannya menggunakan urinary yang wet food. Siap. Yang SO, yang tadi menggunakan urinary yang care, yang ini adalah bentuk urinary yang SO. Ini bisa diberikan untuk yang terduga ada kristal. Lalu cat lover dalam memonitor apakah pengobatan berhasil atau tidak bisa melihat dari rembesan urin yang ada di underpad. Nah ini, oke, kameramen sudah bisa melihat. Nah ini dia bisa pipis sangat banyak, cat lover ya, dan dia pipis menetes di pasir. Itu sangat penting untuk memonitor apakah proses urinasi setelah kateterisasi dilepas. Jadi masing-masing klinik memiliki SOP yang berbeda dalam penanganan FLUTD atau Feline Lower Urinary Tract Disease. Ada yang sehari langsung dilepas, ada yang 2 hari kateter langsung dilepas, ada yang 4 hari, bahkan ada yang 1 minggu. Tentu setiap klinik dan dokter memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pasien-pasiennya. Dan ini Dr. Fadli, coba kita shoot kucing Kelly. Nah, ini salah satu pasien kita yang keempat yang sudah lepas kateter. Jadi cat lover harus memonitor rembesan dan harus update kepada dokter yang menangani ketika seekor pasien sudah dipulangkan. Nah, terkait dengan volume rembesan urin yang ada di bak pasir. Kan rajin memantau sininya. Oh iya sayang. Oke, ini sudah kosong, alhamdulillah. Jadi idealnya pasien yang sudah mengarah ke arah kesembuhan, dia akan selalu bisa pipis, cat lover ya. Meskipun sedikit tapi yang penting banyak, sedikit-sedikit tapi banyak. Lalu stok makanan selalu dia habiskan dan dia excited untuk minta makan, rajin minum, dan dia berbinar, badannya bersih, dia rajin merawat tubuh, dia energik, tidak terengah-engah, serta kalau kita lihat seperti tadi mukosa matanya itu tidak keruh, cat lover. Itu adalah ciri-ciri ke arah kesembuhan. Jadi cat lover, hari ini itu saja review kasus tentang Feline Lower Urinary Tract Disease. Semoga video sederhana ini bisa memberikan tambahan edukasi dan informasi untuk cat lover semua. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share video kami agar edukasi ini menyebar luas ke cat lover di seluruh Indonesia. Matur nuwun, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.